Oke guys, jadi hari ini gue mau ngebahas beberapa produk Anker lagi, tapi bukan di sektor audionya, melainkan produk-produk terbaiknya mereka di sektor powerbank. Nah, mereka langsung kirimin gue 5 unit sekaligus, dimana diantaranya ada 1 unit USB wall charger dan juga 4 unit powerbanknya. Oh iya, buat penggunaan akan sebuah powerbank di zaman sekarang emang udah jadi satu keharusan, dimana selain jadi pelengkap aksesoris smartphone, terkadang powerbank juga bisa jadi penyelamat kalian di saat baterai smartphone-nya habis, tapi kalian susah buat cari colokan listrik. Nah, terlebih lagi smartphone zaman sekarang juga udah nggak nyediain kepala charger, yang udah pasti bakalan bikin kalian tambah pusing pas waktu kehabisan baterai, tapi kondisinya masih ada di luar atau lagi di jalan. Nah, buat ngehindarin kondisi-kondisi barusan yang udah gue sebutin tadi, di sini gue mau ngerekomendasiin beberapa powerbank dan kepala charger dari Anker, yang dimana secara kualitas produk-produknya Anker ini udah nggak perlu kalian raguin lagi. Dan karena emang di sini barangnya itu ada 5, jadi yang pertama bakalan gue bahas yaitu si USB wall chargernya dulu. Oke, kalau buat USB wall charger ini mereka kasih nama Anker A2347. Yang secara dimensi ukuran kepala chargernya ini udah tergolong compact dan pastinya bakalan ringan dan juga ringkes buat kalian bawa ke mana-mana. Nah, USB wall charger ini juga jadi satu barang yang wajib buat kalian punya, karena emang buat smartphone zaman sekarang udah lumayan jarang banget buat ngasih kepala charger di paket pembeliannya. Nah, si Anker A2347 ini bisa jadi satu alternatif yang oke banget. Karena selain ukurannya yang compact, si USB wall chargernya ini juga udah nyertain teknologi yang canggih, bahkan fitur-fitur yang dikasih pun juga udah tergolong komplit buat kebutuhan smartphone kalian nantinya. Oh iya, kepala charger ini juga kompatibel sama produk-produknya Apple, Samsung, dan juga merek smartphone lainnya, dimana si wall charger ini punya output sebesar 20 watt dan juga udah dilengkapin sama fitur power delivery. Nah, selain itu wall charger ini juga punya kemampuan ngecas 3 kali lebih cepat daripada kepala charger biasa. Bahkan si wall chargernya ini juga udah didukung sama teknologi Power IQ dan Multi Protection yang mampu mengetahui kebutuhan listrik yang masuk sama masing-masing HP yang berbeda. Nah, fitur ini menurut gua emang penting banget karena dengan adanya fitur Power IQ dan Multi Protection-nya tadi ngebuat device-device kalian nanti bakalan lebih aman dari yang namanya korsleting, arus berlebih, dan juga overcharge. Oke, buat harganya sendiri si Anker A2347 ini dibanderol cuma di 90 ribuan aja. Nah, jadi buat kalian yang emang lagi cari-cari kepala charger buat device-device kesayangan kalian, gua bisa banget ngerekomendasiin si Anker A2347 ini buat kalian beli. Nah, di samping harganya yang emang tergolong affordable, harga segini menurut gua nggak ada apa-apanya ketimbang kalian harus bayar biaya servis karena masalah korsleting yang disebabin sama kepala charger yang abal-abal. Oke, buat produk yang kedua di sini gua ada powerbank 10.000 mAh dengan kode produknya yaitu Anker A1245. Nah, buat kelengkapannya sendiri di sini kalian bakalan dapetin 1 unit powerbanknya. Terus ada 1 unit kabel USB-C to C dan 1 kabel USB-A to C. Sedangkan yang terakhir di sini kalian bakalan dapetin 1 kertas petunjuk manualnya. Well, buat unitnya sendiri di sini dia punya dimensi ukuran yang tergolong ramping dan karena emang bentuknya ini kotak pipih, ngebuat si powerbanknya ini jadi berasa ringkes buat kalian taruh tas atau buat kalian bawa ke mana-mana. Nah, buat powerbanknya ini secara detailnya punya build quality yang tergolong kokoh. Dan yang paling gue suka di bagian depan bodinya ini, dia itu pakai semacam tekstur serat yang ngebuat tampilan dari powerbanknya ini jadi berasa lebih premium. Oh iya, buat detail-detailnya di bagian depan sini ada 1 tombol fisik yang fungsinya itu buat ngecek indikator baterainya nanti. Sedangkan buat si lampu LED-nya ini secara fungsi buat nentuin persentase baterai dari si powerbanknya nanti. Nah, lanjut di bagian atasnya sini ada 1 port USB-C dan 1 port USB-A, dimana buat si USB-C-nya ini maksimal output yang bisa dikeluarin ada di 20 watt, sedangkan buat si USB-A-nya ini ada di 22,5 watt. Nah, buat powerbanknya ini juga udah dilengkapin sama fitur Power Delivery 3.0 dan yang gak ketinggalan adanya fitur Power IQ dan Multi Protection yang sekali lagi fitur ini penting banget buat ngehindarin adanya arus berlebih, korsleting, atau overcharge pada device-device kalian nanti. Oh iya, di video gue yang sebelum-sebelumnya gue selalu bilang kalau powerbank 10.000 mAh itu adalah ukuran paling sweet spot buat sebuah powerbank, dimana secara ukuran powerbank 10.000 mAh itu nggak berasa kegedean dan juga nggak berasa kekecilan.
Apalagi buat kalian yang emang punya mobilitas tinggi di luar tapi butuh powerbank yang udah pasti nggak bakalan nambah beban di tas kalian, si Anker A1245 ini bisa banget gua rekomendasiin buat kalian coba. Oke, buat harganya sendiri si Anker A1245 ini dibanderol cuma sekitar 200 ribuan aja. Jadi buat kalian yang emang tertarik sama powerbank yang satu ini, seperti biasa, semua link officialnya Anker udah gue sertain di kolom deskripsi di bawah. Oke, buat produk selanjutnya atau produk yang ketiga, di sini gua ada Anker Nano Powerbank. Nah, sesuai namanya, powerbank ini punya bentuk yang kecil dan bener-bener compact. Dan karena emang ukurannya ini cuma sebesar baterai kamera aja, jadi bakalan ringkes banget buat kalian taruh di tas, kantong baju, atau di kantong celana sekalipun. Ya, walaupun emang kapasitas baterainya sendiri cuma di 5000 mAh, tapi si Anker Nano Powerbank ini nawarin penggunaan yang lebih fleksibel, di mana powerbank ini udah built-in sama konektor USB-C yang bisa dilipat, jadi kalian nggak perlu bawa-bawa kabel lagi buat proses pengecasannya nanti. Nah, powerbank ini punya total output sebesar 22,5 watt buat di konektor dan port USB-C-nya ini. Dan secara fiturnya, powerbank ini juga udah dilengkapin sama power delivery yang mampu melakukan pengecasan 2 kali lebih cepat dari charger biasanya. Powerbank ini juga udah ada fitur Power IQ, dan kerennya lagi si Anker Nano Powerbank ini juga punya fitur pengecasan 2 arah, yang artinya powerbank ini bener-bener nggak perlu yang namanya kabel, baik itu buat ngecas HP kalian atau buat ngecas si powerbanknya nanti. Nah, semisal kalian pengguna Android atau iPhone 15 series yang udah pakai port USB Type-C, kalian bisa pakai powerbank ini tanpa kabel karena tinggal colokin aja powerbanknya ini ke smartphone kalian. Dan semisal baterai dari powerbanknya ini habis, buat ngecasnya ini kalian cuma perlu kepala charger aja yang inputnya Type-C dan tinggal kalian colokin aja ke colokan listrik. Nah, fitur pengecasan 2 arah ini juga udah dilindungin sama proteksi keamanan Active Shield 2.0 yang ngebuat proses pengecasannya nanti bakalan jadi lebih aman. Oh iya, buat harganya sendiri si Anker Nano Powerbank ini dibanderol cuma 300 ribuan aja. Nah, jadi buat kalian yang ngerasa powerbank 10.000 mAh tadi masih kegedean, atau mungkin buat kalian yang emang nggak mau ribet bawa-bawa kabel kemana-mana, gue rasa si Anker Nano Powerbank ini bisa jadi solusi yang paling tepat buat kalian pilih. Oke, buat produk yang keempat, di sini gue ada Anker MagGo Powerbank. Nah, powerbank ini emang dikhususin buat pengguna iPhone 12 series ke atas, karena emang powerbank ini udah kompatibel sama MagSafe-nya iPhone. Nah, buat kelengkapannya sendiri, yang pertama di sini kalian udah pasti bakalan dapetin 1 unit powerbanknya, terus ada 1 unit kabel USB-A to USB Type-C, dan yang terakhir di sini kalian bakalan dapetin beberapa kertas petunjuk manualnya. Oke, kalau buat unitnya sendiri di sini dia punya kapasitas baterai sebesar 10.000 mAh, yang dimana output maksimal USB-C-nya ini ada di 20 watt, sedangkan buat wireless chargernya ada di 7,5 watt aja. Nah, buat wireless chargernya ini punya magnet yang tergolong kuat, karena emang pas waktu gua pakai di iPhone 13 Pro Max, magnetnya ini bener-bener ngegigit dan nggak gampang goyang juga. Oh iya, buat detail-detailnya di sini dia menggunakan material dari plastik tebal yang berasa solid. Terus di bagian belakang ada logo Anker yang lumayan besar. Sedangkan buat di bagian bawahnya sini ada 1 tombol fisik yang fungsinya itu buat nunjukin indikator baterai dari si powerbanknya nanti. Nah, powerbank ini juga udah dilengkapin sama fitur Power IQ dan Power Delivery 3.0. Sedangkan buat fitur keamanannya, di sini juga nggak ketinggalan Anker kasih yang namanya Superior Safety yang ngebuat device-device kalian aman dari yang namanya arus berlebih, korsleting, dan juga overcharge. Nah, kerennya lagi si Anker MagGo ini juga udah disertain kickstand di bagian belakang yang bisa kalian pakai buat maraton nonton drakor tanpa harus takut kehabisan baterai. Oh ya, buat powerbanknya ini dibanderol cuma sekitar 500 ribuan aja. Jadi buat kalian para pengguna iPhone 12 series ke atas yang emang lagi cari-cari MagSafe charger dan gak mau ribet sama urusan perkabelan, gua bisa banget ngerekomendasiin si Anker MagGo Powerbank ini buat kalian beli. Oke, buat produk yang kelima atau yang terakhir di sini gua ada Anker Nano Powerbank 30 watt. Nah, Anker Nano Powerbank 30 watt ini secara mekanisme pengecasannya hampir sama aja kayak yang Anker Nano Powerbank sebelumnya, dimana yang sebelumnya itu built-in sama konektor USB-C, sedangkan buat yang versi 30 wattnya ini udah built-in sama kabel USB Type-C.
Nah, sesuai namanya, si powerbank ini punya total output yang bisa dihasilin maksimal 30 watt di USB-C-nya, sedangkan buat di port USB-A-nya ini bisa sampai di 22,5 watt. Oh iya, buat powerbanknya ini juga udah dilengkapin sama fitur Power IQ dan juga Power Delivery 3.0. Oh iya, buat di versi yang 30 watt ini juga masih ada fitur pengecasan dua arah. Dan enaknya lagi buat urusan input dan outputnya, powerbank ini juga udah fast charging. Dimana buat tahu indikator fast chargingnya ini lagi aktif atau enggak, kalian bisa lihat lewat indikator display yang ada di bagian depan sini. Nah, yang gue suka dari semua produk-produknya Anker barusan, dia itu udah memiliki fitur keamanan yang baik buat device-device kalian. Contohnya kayak adanya fitur voltage boost yang mampu membuat arus listrik yang masuk ke device kalian dapat lebih stabil dan akurat. Terus adanya fitur keamanan multi protect yang bisa memutus arus listrik secara otomatis di saat device kalian penuh. Dan dengan adanya fitur ini, ngebuat proses pengisiannya nanti nggak bakalan bikin device kalian cepat panas atau overcharge di saat kalian tinggal tidur. Nah, buat harganya sendiri, si Anker Nano Powerbank 30 watt ini dibanderol cuma 600 ribuan aja. Dan buat kalian yang emang tertarik sama semua produk-produknya Anker barusan, kalian bisa beli lewat Tokopedia dan Shopee-nya Anker Official Store. Karena selain barang yang kalian beli itu original, kalian juga bakalan dapetin garansi resmi selama 18 bulan langsung dari official store-nya Anker Indonesia. Well, mungkin segini aja video gue buat hari ini. Jadi like aja kalau kalian suka sama videonya. Dan share juga ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. So, gue Andri dari Good Stuff ID pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.